Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Anugerahmu besar dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, tidak terasa ya kita sudah
hampir menyelesaikan bulan Januari di tahun 2024 ini. Nah, kita tentu ingin menjalani tahun 2024 ini dengan meraih janji-janji Tuhan, meraih kemenangan, meraih kelimpahan, meraih kesembuhan, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara yang diajarkan oleh Alkitab untuk kita meraih janji-janji Tuhan. Kita terlebih dahulu membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama bahwa dalam Kejadian 12 ini Tuhan menjanjikan tanah kepada Abraham dan nanti kepada keturunannya. Ya, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu kepada Abraham dan keturunannya. Nah, kemudian Tuhan meminta Abram untuk pergi dari kota kelahirannya, tempat kelahirannya, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tapi di situ Tuhan tidak menyebutkan akan pergi kemana. Ya, tapi Abram ini mungkin tidak tahu, loh aku harus jalan kemana, bergerak kemana. Tapi dia hanya mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, ketika dia tidak tahu harus melangkah kemana, harus berbuat apa untuk meraih janji itu, dia hanya taat kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan di ayat keempat, di situ dikatakan pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia mulai melangkah pergi. Ya. Lalu kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya, di situ dikatakan bahwa dia melangkah menuju ke dekat Sikem, ya, dia tinggal di sana. Nah, kemudian Tuhan menyatakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan. Kemudian dia bergerak maju lagi, berjalan menuju tinggal di pegunungan di timur Betel, kemudian diam di tanah Negeb. Ya, bahkan ketika ada kelaparan dia tinggal di tanah Mesir. Ya, dia terus bergerak maju untuk meraih janji Tuhan itu, meskipun dia tidak tahu bentuknya, tidak tahu kapan terwujudnya, tapi dia terus melangkah selangkah demi selangkah mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita tentu punya janji-janji Tuhan yang ingin kita raih, ya. Tuhan sudah berjanji banyak sekali dalam kehidupan kita. Kita ingin menikmati janji itu, tapi kadang kita mungkin tidak tahu aku harus mulai dari mana untuk meraih janji itu, meraih kemenangan itu. Aku tidak tahu mulai dari mana, tapi kita mau mulai seperti yang dilakukan oleh Abraham, ya. Kita mulai dengan mengikuti pimpinan firman Tuhan. Selangkah demi selangkah, ya, selangkah demi selangkah. Meskipun mungkin kita waktu Abram ini maju selangkah demi selangkah, dia tidak langsung menerima tanah Kanaan itu, ya, tidak langsung dia tinggal di tanah Kanaan, tapi dia terus bergerak maju selangkah demi selangkah mengikuti pimpinan firman Tuhan. Nah, kita juga demikian, ya, kita mau maju selangkah demi selangkah mengikuti pimpinan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, ya. Karena itu di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita, bagi langkah kita, terang bagi jalan kita. Ya. Firman Tuhan itu terang bagi setiap langkah kita, selangkah demi selangkah. Itulah firman Tuhan. Ya. Jadi mari kita, kalau kita tidak tahu bagaimana mulainya, mari kita cari dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi rema yang memberi pimpinan dalam kehidupan kita, yang menjadi suara yang menentukan langkah kehidupan kita. Ya. Nah, lalu kita maju kembali, ya. Setelah Abraham menerima janji Tuhan, nah, kita sekarang melangkah kepada Yosua. Yosua ini adalah tokoh yang menjadi penentu masuknya bangsa Israel kepada tanah Kanaan, ya. Kalau Abraham adalah orang yang pertama menerima janji itu,
ya, janji itu dinyatakan, Yosua ini yang memimpin keturunan dari Abraham, yaitu bangsa Israel, untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu. Ketika Yosua harus masuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, dia merasa sedikit takut, gentar, ya, meskipun dia tahu bahwa janji itu nyata, sudah di depan mata, tapi dia merasa takut dan gentar. Tapi Tuhan berfirman di dalam Yosua pasal 1 ayat 6-9 bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Kita baca sedikit di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kita mungkin juga mengalami hal seperti ini. Kita sudah tahu janji Tuhan, sudah tahu apa yang harus kita perbuat, ya, tapi kita merasa takut. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Apalagi kalau sesuatu yang kita raih itu sesuatu yang besar dan kelihatannya mustahil, ya, kita takut untuk melangkah. Nah, tapi dari ayat-ayat yang kita baca ini kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Dia akan menyertai Yosua sampai akhir. Nah, tapi Tuhan berpesan kepada Yosua supaya dia terus tinggal di dalam firman itu. Di dalam firman Tuhan dia terus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya langkahnya berhasil. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu, ya, kalau kita mau melangkah, kita sudah tahu harus berbuat apa ini ya. Kita mau melangkah, ya, kita melangkah dengan iman di dalam firman. Melangkah di dalam iman, ya, dengan panduan dari firman Tuhan. Bukan melangkah dengan kenekatan. Ya, kadang orang kalau nekat itu bisa berani melakukan hal-hal yang besar, tapi aneh, ya, perbuatan-perbuatan nekat. Tapi yang diminta oleh Tuhan kita melangkah, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, tapi bukan nekat, tapi berdasarkan iman kita di dalam firman Tuhan. Ya, Roma pasal 10 ayat 17 berkata bahwa dari firman itulah datang iman. Ya, karena itu Tuhan ingin Yosua ini tinggal di dalam firman supaya dia punya keberanian, ya, punya kekuatan untuk melangkah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tentu kita semua ingin meraih janji-janji Tuhan di tahun 2024 ini. Karena itu dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita meraih janji Tuhan itu. Kita mau membenamkan diri kita di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman itu menuntun setiap langkah hidup kita, dan firman itu membangkitkan iman percaya kita. Dengan demikian kita akan hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kelimpahan, dan hidup di dalam janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan banyak janji-janji yang indah di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki iman yang teguh untuk kami boleh meraih setiap janji-janji-Mu. Bahkan kami tinggal di dalam ketaatan sehingga kami selalu bisa meraih janji itu satu demi satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun aktivitas kami, Tuhan yang mendahului, Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berubah kuasa-Mu, tak pernah terlambat Engkau menolongku.
besar dan